Babak 901, memusnahkan divisi cahaya ungu. Kepala Hidden Death melontarkan senyum kejam. Kami hanya mengambil beberapa minat. Target terbesar kami masih bajingan itu, Jiang Chen. Dia membunuh sejumlah anggota kami bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang ia memiliki karunia di seluruh dunia di kepalanya. Mungkin suatu hari ia akan melarikan diri kembali ke sini. Kita semua harus menjaga mata kita dikupas. Petik 2. Mata menyala di mana-mana di galeri kacang. Suara nama Jiang Chen sudah cukup untuk mengingatkan mereka tentang jumlah pangeran terkait yang dijanjikan oleh Eternal Celestial Capital. Tetua Qiu meludah dengan penuh kebencian juga, anak itu adalah musuh bebuyutan ungu Sun Sekte. Jika kita bisa menangkapnya, kita harus membawanya ke ibu kota kekal abadi untuk menerima hadiah kita. Kepala kematian tersembunyi terkekeh dalam penghinaan rahasia. Bodoh sekali. Hadiah dari modal surgawi abadi. Ninesun Skysec kami memiliki karunia internal di kepala anak itu juga, dengan barang yang cocok. Selain dari para petinggi Ninesun Skysec, bagaimanapun, tidak banyak orang yang tahu tentang itu. Dari sudut pandang kasar, modal surgawi abadi adalah penerbit karunia Jiang Chen. Kita harus melihat misi kita baru-baru ini ke kerajaan Skylaurel. Kita dari kematian tersembunyi menekankan efisiensi. Sudah beberapa hari sejak kita menerima kabar dari mereka. Kirim beberapa orang lagi untuk memeriksanya. Kepala itu tampaknya agak tidak puas dengan kemampuan bawahannya. Tiba-tiba, tawa samar bergema di udara. Tidak perlu, mereka tidak akan kembali. Suara itu sangat tidak pada tempatnya. Tidak ada indikasi sumbernya sebelum emanasi. Semua yang hadir melompat di tempat duduk mereka. Siapa? Siapa itu? Apa? Di mana? Beberapa merasa seperti berhalusinasi. Apakah salah satu dari mereka sengaja bersikap negatif? Tapi suara itu datang dari udara yang tipis, bukan dari seseorang di antara hadirin yang duduk. Kepala kematian tersembunyi memusatkan matanya dan menyebarkan kesadarannya ke sekelilingnya. Ekspresinya menjadi sangat serius. Dari mana kamu datang, teman? Tidakkah kamu tahu bahwa patut memberitahu kami sebelumnya? Petik 2. Sebelum waktu, iya. Suara aneh muncul lagi, kali ini dari sudut yang berbeda. Bagaimana aku bisa memastikan bahwa kamu tidak akan lari ke suatu tempat jika aku melakukan itu? Perubahan konstan pada posisi jelas suara membuatnya tampak seperti ada seseorang yang tak terlihat di udara yang terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Mereka melakukan perjalanan secara instan, dan sepertinya mereka bahkan tidak ada. Kepala kematian tersembunyi hitam karena marah. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa semua misteri yang berlebihan ini? Petik 2. Tapi kupikir itu adalah spesialisasi sekte kamu. Suara itu bergema di seluruh aula besar, tetapi tidak ada yang bisa menunjukkan dengan tepat lokasi tepatnya. Bahkan dengan kesadarannya yang sepenuhnya dikerahkan, kepala divisi tidak tahu dari mana suara itu berasal. Situasinya menakutkan. Sejak dia beruntung dengan saudara lelakinya yang disumpah, kepala kekuatan Hidden Death telah tumbuh dengan langkah besar. Dia secara bertahap mengumpulkan ketinggian yang baru ditemukan. Dia merasa bahwa dia bisa menghadapi kultivator manapun di aliansi 16 kerajaan. Bahkan di luar itu, mereka masih memiliki sekte Ninesun Sky untuk mendukung mereka. Organisasinya telah berjalan selama beberapa tahun terakhir, yang membawanya dari balik layar menjadi pusat perhatian. Maklum, sifatnya telah berubah drastis dengan pergeseran ini. Dia sekarang merasa tak tertahankan untuk dipermainkan di wilayahnya sendiri seperti ini dan marah. Karena kamu bermain game kosong seperti itu dengan kami, aku menganggap kamu memegang Ninesun Skysec tanpa mempedulikan apapun. Atasannya sepertinya satu-satunya yang masih ada dalam pikiran kepala divisi. Itu tentu saja berhasil dengan baik menenangkan yang lain. Kekacauan di kamar sedikit surut. Sekte Ninesun Langit, lucu kamu harus mengatakan itu. Aku mendengar bahwa beberapa murid terbaik mereka telah ditebang satu demi satu, dan bahwa mereka telah kehilangan muka beberapa kali untuk boot. Apakah itu sekte yang sedang kamu bicarakan? Petik 2. Beraninya kamu. Semua orang di ruangan itu melompat pada penghinaan. Kata-kata memalukan seperti itu untuk sekte langit yang hebat harus dihukum dengan kematian. Kepala divisi, orang ini harus mati. Kami tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Petik 2. Betul. Begitulah nasib siapapun yang berani menghina sekte langit. Petik 2. Kepala kematian tersembunyi sedikit lebih berpikiran jernih. Dia diam-diam resah tentang situasi ini. Kematian, itu mudah untuk dikatakan, tetapi untuk siapa pada akhirnya?
Mereka bahkan tidak bisa menangkap bayangan orang ini. Tenang, semuanya, menenangkan diri, dia memberikan perintah yang tepat. Dapatkan formasi dan bersiaplah untuk musuh. Bawahannya bergerak sesuai dengan perintahnya. Teman, kamu bisa memutuskan sendiri apakah kamu musuh kami atau bukan. Jika kamu memiliki dendam dengan Sekte Ninesun Sky, kamu harus pergi ke markas mereka. Mengapa memamerkan kekuatan kamu di salah satu divisi mereka? Petik 2. Meskipun nada pernyataan ini masih agak mengeras, itu telah melunak dari sebelumnya. Tentu saja aku akan pergi ke markas. Tapi seperti yang aku katakan, aku datang ke sini untuk mengumpulkan bunga muka. Petik 2. Apa maksudmu? Wajah kepala membeku. Tidak ada yang khusus. Aku mengirim kamu ke dunia luar. Suara itu begitu saja, hampir santai, seolah-olah itu mengucapkan kata-kata biasa. Namun, isi pesannya membuat hati semua orang melompat. Betapa sombongnya. Kepala divisi mengeluarkan cermin yang halus dan mengkilap. Itu bersinar dengan cahaya yang menakjubkan yang membanjiri sudut-sudut ruangan. Suara itu tertawa dengan tenang, kamu tidak perlu pergi sejauh itu. Aku di sini. Begitu kata-kata itu diucapkan, dua sosok muncul di tengah aula. Satu laki-laki dan satu perempuan, keduanya cukup muda. Mereka berdiri dengan lesu yang aneh, wajah mereka datar. Bagi kepala divisi, kedua wajah itu tidak dikenal. Bunuh mereka berdua. Dia mengeluarkan raungan gila, menyuarakan tuduhan bawahannya. Jiang Chen tersenyum tipis. Badut-badut ini tidak pantas dibunuh oleh lotusnya. Dia menguatkan dirinya, dan kekuatan magnet meledak di kedua arah. Segera setelah itu, tentakel ginsengnya mengikuti, menyebar ke segala arah. Para kultivator dari divisi cahaya ungu hampir tidak sekuat yang berkeliaran yang telah menyerang Jiang Chen di Myriad Course Valley. Orang-orang itu setidaknya berada di ranah asal, dan beberapa bahkan ada di ranah bijak awal yang lebih rendah. Tetapi dalam divisi cahaya ungu ini, satu-satunya pembudidaya alam bijak adalah kepala divisi. Orang-orang terkuat di sekte adalah beberapa pembudidaya alam asal lemah, sementara mayoritas pembudidaya yang tersisa berada di alam roh. Jiang Chen tidak perlu menggunakan metode spesialnya, sungguh. Anggota inti divisi dihancurkan oleh tentakel Min Ginseng, meledak dalam awan darah dan daging. Bagaimana ini bisa terjadi? Absurditas adegan itu memberi petunjuk kepala divisi pada fakta bahwa akhirnya telah tiba. Bersama dengan beberapa tetua cerdik lainnya, dia mencoba berjalan menuju pintu. Sayangnya, mereka tidak melakukan jauh sebelum mereka menyadari bahwa mereka terjebak dalam formasi. Tidak ada jalan keluar, mencoba pergi. Jiang Chen mengejek, kepala kematian tersembunyi berwarna putih dengan teror belaka. Orang di hadapannya jauh lebih menakutkan daripada siapapun yang pernah dilihatnya. Dia tidak mungkin berharap bisa menjembatani kesenjangan antara kekuatan mereka. Tuan, kita bisa membicarakannya, bukan? Bahkan sebagai orang yang berpengalaman, gigi kepala divisi bergoyang. Jiang Chen memindai sekelilingnya, hanya 5 atau 6 yang terkuat yang tersisa. Aku kira tidak banyak yang bisa dibicarakan, katanya dengan dingin. Kepala divisi menggigil. Tuan, apakah kamu tidak takut akan pembalasan Ninesun Sky Sect? Kamu tidak bisa seenaknya menghancurkan divisinya. Petik 2. Apakah kamu memiliki masalah memori? Aku pikir aku mengatakan bahwa aku akan pergi ke Sekte Ninesun Sky nanti. Petik 2. Jika kamu memiliki skor untuk diselesaikan dengan mereka, mengapa membawanya pada kami semut kecil? Kepala divisi menangis. Semut kecil. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu ingat semua orang yang kamu kirim pembunuh setelah? Atau jumlah orang yang dibantai Purple Sun saat mereka berkuasa? Petik 2. Beberapa orang yang tersisa semua terkejut dengan pengumuman ini, termasuk kepala divisi. Siapa kamu sebenarnya? Tiba-tiba, kepala menyadari, kamu itu Jiang. Jiang Chen tersenyum tipis lagi. Meraih leher kepala divisi dengan satu tangan, dia menghentikan pria itu untuk berbicara lebih jauh. Mati. Dengan yang lain, ia membunuh sisa dari orang-orang yang tersisa, terpana dengan serangan telapak tangan. Dia terus mencengkeram kehidupan kepala divisi di tangannya. Kamu pintar, tapi kamu jauh di atas kepala ketika kamu pertama kali mencoba meletakkan jari ke arahku. Gigi kepala divisi penuh dengan amarah. Segala sesuatu tentang hari ini terlalu aneh. Mereka telah bertahun-tahun berlayar dengan lancar, dan mereka akan melakukan sesuatu yang besar dan naik lebih tinggi lagi. Tapi semuanya telah hancur dengan tamparan tunggal ini.
Perasaan kehilangan yang akut membuatnya berpikir itu semacam mimpi buruk. Dia tidak percaya, tapi dia tidak memohon untuk hidupnya. Dia tahu bahwa dia sudah mati tanpa keraguan, jadi malah menjadi tidak takut. Jiang Chen, kamu binatang. Kamu berani kembali. Dia berteriak keras. Jangan terlalu bangga dengan dirimu sendiri. Sekte langit akan mencabik-cabikmu. Petik 2. Pikiran yang menyenangkan. Aku ragu itu akan membuahkan hasil, meskipun. Jiang Chen sangat santai. Dia memukul kepala divisi menjadi debu, lalu menghancurkan seluruh aula dengan beberapa lagi. Adapun bawahan divisi ini, Jiang Chen tidak perlu merawat mereka sendiri. Tikus Gold Beater menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang jauh lebih baik daripada yang seharusnya. Setelah 1 jam, tidak ada yang tersisa hidup-hidup di seluruh markas divisi Cahaya Ungu. Hati Jiang Chen setenang dan tidak terganggu seperti genangan air. Dia tidak memiliki belas kasihan untuk faksi seperti divisi Cahaya Ungu. Tidak peduli apakah itu kematian tersembunyi atau sisa dari Sekte Sun Ungu, mereka adalah momok bagi aliansi 16 kerajaan. Adalah kejahatan membiarkan siapapun di sini hidup-hidup. Tidak ada kesalahan dalam membunuh mereka. Berita tentang pembantaian keluar dari aliansi 16 kerajaan beberapa hari kemudian, divisi Cahaya Ungu Ninesun Sky Sect telah benar-benar musnah beberapa hari yang lalu. Tidak ada yang tersisa hidup di gunung yang berfungsi sebagai markas besarnya. Bahkan kehidupan tanaman dan vena roh telah dihancurkan. Semua fondasi mereka telah dihapus untuk selamanya, dan tidak ada kemungkinan untuk membangun kembali. Butuh waktu lebih lama untuk berita ini untuk mencapai Ninesun Sky Sect. Seluruh sekte terkejut, meskipun divisi Cahaya Ungu hanya merupakan divisi yang sangat kecil di antara banyak yang lain, penghancuran langsung semacam ini adalah tamparan di wajah mereka. Itu adalah tantangan dan provokasi yang sangat besar. Sekte itu segera mengirimkan sejumlah inspektur berbondong-bondong ke domain Myriad untuk penyelidikan rinci. Namun, semua ini hanya akan terjadi sebulan kemudian. Bab 902, Kutukan Mengikat Generasi, dipecahkan. Sekte Ninesun Sky sama-sama terkejut dan geram, tetapi tidak seperti rangkaian acara ini yang semuanya dianggap berita buruk bagi mereka. Sekte telah berusaha mencari alasan yang bagus untuk menyerbu Myriad Domain untuk beberapa waktu. Hari ini, mereka akhirnya memiliki alasan yang masuk akal. Penghancuran divisi Cahaya Ungu adalah cacat kecil dalam skema keseluruhan. Hal-hal itu tidak mempengaruhi kekuatan inti Ninesun Sky Sekte sama sekali. Terlepas dari kemarahan awal mereka, eksekutif senior Ninesun Sky Sect diam-diam meledak dengan sukacita ketika mereka mengirim kelompok besar inspektur ke Myriad Domain. Domain Myriad saat ini adalah kekacauan yang dikendalikan oleh modal surgawi abadi dan wilayah Mid Scarlet besar. Hasil ini sangat tidak disukai Sky Sect. Lagi pula, mereka telah membuat rencana sendiri untuk Myriad Domain sejak lama. Sayangnya untuk mereka, skema mereka tidak sebesar ibu kota abadi Eternal. Pada akhirnya, sebagian besar domain Myriad telah jatuh ke dalam genggaman Eternal Celestial Capital dan Great Scarlet Mid-Region. Untuk mengatakan bahwa bagian Ninesun Sky Sekte kecil adalah meremehkan. Jadi bagaimana mungkin Sekte bisa puas dengan hasil ini? Mengesampingkan Myriad Domain yang akan terlibat dalam kekacauan sekali lagi, Jiang Chen saat ini lebih cemas tentang mencoba untuk menyembuhkan Huang dari kutukan binding generasi, 3.000 meter di bawah tanah daerah terpencil di wilayah Swordland. Dia telah mendapatkan kayu Requiem, dan hanya satu bagian yang dibutuhkan untuk menyembuhkan kutukan binding generasi. Kayu Requiem adalah item terbaik untuk memurnikan jiwa seseorang dan memelihara pikiran seseorang. Itu sering digunakan untuk tujuan seperti itu, bahkan di pesawat surga. Namun, kayu Requiem yang ada di pesawat surga jauh lebih tua dan berkualitas lebih tinggi daripada yang ada di benua Divine Abyss. Tapi tentu saja, kayu Requiem yang dia miliki saat ini masih cukup untuk menyembuhkan kutukan binding generasi Huang. Meskipun proses perawatannya tidak terlalu rumit, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Menurut perhitungan Jiang Chen, dibutuhkan setidaknya 3 hingga 5 bulan untuk menyembuhkan Huang sepenuhnya. Jika perawatan benar-benar membutuhkan waktu selama itu, maka dia mungkin tidak akan bisa kembali ke upacara pembukaan Pagoda Velurium. Dengan itu dikatakan, pertempuran pertama yang akan terjadi selama upacara adalah pertarungan pil. Jiang Chen tidak lagi memiliki apapun yang ingin ia dapatkan dari pil Dao. Dengan demikian, pertarungan pil Pagoda Velurium tidak begitu menarik baginya. Bagaimanapun,
Dia adalah otoritas absolut dalam adegan Pildow Velurium Capital. Dia begitu hebat sehingga bahkan Secret Pivot Mountain harus bergantung padanya untuk bertarung melawan Pilvire City. Mengingat betapa terkenalnya Pil King Zen, saat ini, tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk membuktikan nilainya. Bahkan, dia curiga bahwa bahkan Kaisar Pivot sendiri tidak mengharapkannya untuk berpartisipasi dalam pertempuran khusus ini. Proses perawatannya sangat lama, tetapi Jiang Chen menjalani seluruh proses dengan sangat hati-hati. Dia melarang dirinya melakukan kesalahan sekecil apapun. Pada kenyataannya, dia harus menanggung sedikit risiko juga untuk menghilangkan kutukan binding generasi, karena kutukan ini sangat kuat. Tetapi ia memiliki pengalaman kehidupan masa lalunya untuk membimbingnya, dan ia berpengalaman dalam karakteristik kutukan binding generasi. Karena itu, proses perawatan berjalan relatif lancar. Setelah menyuntikkan esensi kayu Requiem ke dalam kesadaran Huang, Jiang Chen menggunakan kesadarannya sendiri untuk memaksa kutukan binding generasi melawan kekuatan kayu Requiem. Kutukan itu perlahan tapi pasti dimurnikan seperti sutra yang ditarik dari kepompong tenunan. Ini adalah kutukan darah, dan karenanya sangat kuat. Namun, segala sesuatu di dunia ini memiliki kelemahan yang menyertainya, dan kayu Requiem adalah barang yang bisa melawan dan memurnikan kutukan khusus ini. 3 bulan kemudian, ketika jejak terakhir dari kutukan binding generasi dimurnikan oleh Requiem Wood, Jiang Chen akhirnya menghela napas panjang lega. Sudah selesai. Mata Jiang Chen merah dan sangat lelah. Dia telah bekerja terus-menerus selama beberapa bulan terakhir, dan tugas itu melelahkan baginya, bahkan dengan tingkat kesadarannya. Sebaliknya, Huang merasa jauh lebih baik dan lebih santai dari sebelumnya. Kegelapan yang terus-menerus membayangi kesadarannya akhirnya menghilang sepenuhnya. Saat ia menikmati kenyamanan baru yang hanya orang biasa yang dapat menikmati, Huanger merasa matanya menjadi berkabut meskipun temperamennya tenang. Dia memeluk Jiang Chen erat-erat, ingin tidak pernah melepaskannya. Saat ini, satu-satunya pikiran yang melintas di benaknya adalah bahwa lelaki ini adalah langitnya, buminya, dan segalanya. Dia sangat sedih melihat sejauh bahwa Jiang Chen telah mendorong dirinya sendiri demi dia. Kakak Chen, tahu kamu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku, gumam Huang lirih seperti dalam mimpi. Saat dia melihat Jiang Chen tidur nyenyak di lengannya, dia dengan lembut menekankan ciuman ke dahinya dengan pipi yang memerah. Matanya dipenuhi dengan cinta yang tak terbatas. Huang lahir dengan disposisi yang tenang, dan tidak ada pemuda yang mampu meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Tetapi pria ini, dia akan menyerahkan nyawanya untuk melindunginya. Semangat Jiang Chen terisi penuh setelah dia menghabiskan sekitar 4 hari penuh dalam pemulihan. Baru sekarang dia punya waktu untuk memeriksa secara menyeluruh hadiah yang dia dapatkan. Dari pertempuran melawan Lusinan, dia telah memperoleh sebuah kuali besar yang akan berfungsi sebagai peralatan pertahanan yang bagus. 8 patung yang sebelumnya milik Pangeran Sangping juga luar biasa. Satu-satunya penyesalan yang dia miliki tentang tangkapan ini adalah bahwa disformasi hilang. Lusinan memiliki harta rampasan yang sedikit lebih baik darinya dan kekayaan yang mengejutkan. Secara alami, mereka semua berada di bawah kepemilikan Jiang Chen sekarang. Jiang Chen juga telah mendapatkan badge herbal roh pangkat langit dari Wood Demons. Mereka semua herbal roh peringkat langit asli. Dia telah memperoleh setidaknya selusin herbal roh pangkat langit selama perjalanan ini. Karena itu, ia saat ini memiliki hampir 20 herbal roh pangkat langit. Itu pasti jumlah yang mengejutkan dari ramuan roh. Saat ini, hanya segelintir kaisar besar yang lebih kaya darinya. Tentu saja, hadiah terbesar dari perjalanan ini adalah peningkatan dalam kultivasinya. Jiang Chen sudah memperhatikan bahwa dia hanya selisih tipis dari mencapai ranah bijak tingkat ke-6. Mengambil keuntungan dari celah pendek ini, dia menembak melewati batas ini dan menyelesaikan kenaikannya dengan lancar. Jiang Chen tidak puas dengan hanya naik 1 level, namun, setelah naik, ia mengkonsumsi Sage Smile Pill dan terus berkultivasi. Pil Sage Smile telah menjadi hadiah oleh Tuan Klan Naga Melingkar, dan memungkinkan seorang kultivator alam bijak untuk tanpa syarat mendapatkan seluruh tingkat kultivasi. Jiang Chen belum menggunakannya sebelumnya karena dia ingin memesannya untuk saat yang tepat ini. Dengan cara ini, ia bisa naik ke alam bijak tingkat 7 dan segera menjadi ahli alam bijak langit. Begitu dia menyelesaikan kenaikannya ke alam bijak langit, kekuatan tempur dan kultivasinya akan meningkat secara dramatis.
Jiang Chen telah menggunakan total 3 bulan untuk menyembuhkan Huang dari kutukan pengikat generasinya. Dia menyelesaikannya lebih cepat dari jadwal. Namun, butuh lebih dari sebulan untuk naik ke alam bijak tingkat ke-7. Ketika ia mencapai alam bijak langit dan merasakan energi yang tak terbatas melonjak dalam tubuhnya, ia merasa benar-benar hebat. Aku akhirnya mencapai alam bijak langit. Mata Jiang Chen berbinar gembira. Kultivasinya tidak pernah berhenti naik sejak hari ia mulai berkultivasi, dan sekarang ia akhirnya mencapai alam bijak langit. Dia yakin sekarang bahwa dia bisa bertarung melawan seorang ahli kerajaan kaisar biasa bahkan tanpa peralatannya. Tapi Jiang Chen tidak menjadi lemah hanya karena dia berhasil menerobos. Memanfaatkan momentum dengan baik dari kenaikannya, ia mulai berlatih teknik pedang 5 Dewa Ilahi. Dia telah mempersiapkan diri untuk teknik pedang ini sejak lama, dan sekarang hubungan dengan Pentecolor Divine Swords hampir sempurna. Dia benar-benar memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk mengolah teknik pedang ini. Teknik ini telah melalui evolusi yang tak terhitung jumlahnya dari kompleksitas ke kesederhanaan, dan sebaliknya. Itu penuh variasi. Secara alami, Jiang Chen tidak bisa menguasai teknik pedang dalam satu hari. Dia harus mulai berlatih dari langkah paling dasar. Pentecolor Divine Swords juga telah dimodifikasi berkali-kali dan memiliki kekuatan besar. Bahkan langkah sederhana dapat menyebabkan sejumlah besar kehancuran dan pergolakan. Langkah pertama dari teknik pedang itu disebut Wordsaker. Pentecolor Divine Swords mengandung hukum sejati 5 guru. Ketika itu dieksekusi, ia terbunuh dengan kekuatan bergerak ditambah dengan kekuatan dan suara guntur. Butuh Jiang Chen setengah bulan untuk akhirnya memahami esensi dari langkah pertama ini. Tiba-tiba karena minat, dia melaksanakan langkah itu dan mendapati bahwa dia secara tidak sengaja telah mencukur setengah puncak gunung secara keseluruhan. Selamat, Saudara Chen. Teknik pedang ini benar-benar luar biasa. Huanger bukan orang bodoh, dan dia juga kagum dengan kekuatan di balik teknik pedang. Jiang Chen tertawa, aku mungkin masih tidak cocok untukmu jika kamu ingin bertarung denganku sepenuhnya kekuatan, Huanger. Petik 2. Sekarang Huang tidak lagi dibatasi oleh kutukan binding generasi, tidak ada lagi alasan baginya untuk menahan diri dari pertempuran. Dia tersenyum dengan indah, jika kamu adalah orang lain, aku tidak akan membantah mereka, Brother Chen. Tapi sekarang aku tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa kamu hanya rendah hati. Petik 2. Aku tidak rendah hati. Kembali di Regal Pil Palace, hanya butuh satu langkah untuk menakuti Cao Jin agar lari dengan ekor di antara kedua kakinya. Ini adalah kisah legendaris di Regal Pil Palace, kamu tahu. Huang terkikik, aku tidak bisa melakukan apa-apa saat kamu tidak ada. Kamu akan kehilangan muka jika aku membiarkannya berperilaku kejam di depan pintu masuk Regal Pil Palace, bukan? Petik 2. Jiang Chen tertawa keras dan bahagia. Dia merasa senang melihat Huanger yang ceria yang tidak lagi tersiksa oleh kutukan binding generasi. Salah satu kekhawatiran terbesarnya akhirnya benar-benar diatasi. Aku ingin tahu di mana Tetua Sun berada. Bahkan jika dia benar-benar kembali ke Pulau Myriad Abyss, dia seharusnya sudah kembali, bukan? Dia menghela nafas pelan ketika dia mengingat Tetua Sen. Huang juga tampak sedikit khawatir ketika Tetua Sun dibesarkan. Tetua Sun adalah pria yang keras kepala, dan dia sangat memperhatikan aku. Aku hanya takut dia tidak mau kembali tanpa Requiem Wood. Lebih buruk lagi, aku khawatir dia akan mengambil risiko berbahaya untuk menemukannya. Aku harap dia segera kembali. Petik 2. Huang mengangguk setuju, ngomong-ngomong, hadiah itu seharusnya tidak berlaku sekarang, kan? Mari temukan waktu yang tepat untuk mencatatnya nanti. Akan sangat mengerikan jika mereka yang melihatnya memutuskan untuk lari ke hutan belantara yang sunyi untuk mencari kayu requiem dan kehilangan nyawa mereka karena peninggalan kaisar yang hebat dalam prosesnya. Huang lahir dengan baik hati, jadi dia tidak ingin melihat seseorang mendapat masalah demi dia, terutama karena dia sekarang dibebaskan dari kutukan binding generasi. Jiang Chen mengangguk, ayo. Semuanya sudah selesai, mari kita kembali ke Velurium Capital. Petik 2. Keduanya berjalan keluar dari tempat persembunyian mereka dan kembali ke kota Tai'ah. Kota ini meninggalkan kesan yang sangat buruk pada Jiang Chen. Dia tidak pernah melupakan fakta bahwa kota Tai'ah telah membantu Gong Wuji yang jahat dalam upayanya untuk memburu Jiang Chen. Sekarang setelah dia kembali, Jiang Chen bertanya-tanya apakah dia bisa menemukan kesempatan untuk menunjukkan kepada mereka penghargaannya. Namun, setelah keduanya berjalan ke kota,
mereka mendengar bahwa Eternal Celestial Capital dan Renaissance Skysect sebenarnya telah mulai saling bertarung di Myriad Domain. Renaissance Skysect mengklaim bahwa Eternal Celestial Capital telah menghancurkan divisi cahaya ungu mereka. Namun, Eternal Celestial Capital mengatakan bahwa Renaissance Skysect membuat sesuatu dari ketiadaan sehingga mereka dapat menyerang Myriad Domain. Tidak ada sekte yang memberikan alasan, mengingat bagaimana mereka adalah pesaing yang berbagi banyak permusuhan untuk memulai. Akibatnya, kemarahan yang meningkat akhirnya menghasilkan peperangan besar yang pecah di Myriad Domain. Berita itu mengirimkan gelombang kesenangan ke dalam pikiran Jiang Chen. Ini pertempuran udara. Babak 903, Pertemuan Felurium Pagoda. Jiang Chen hanya membenci dua sekte ini. Dia puas untuk melihat mereka ditenggorokan satu sama lain. Sedihnya, dia tidak punya waktu luang untuk melihat semuanya secara pribadi. Sudah lama sejak kepergiannya dari Felurium Capital. Meskipun perjalanannya telah berjalan lancar sebagian besar, dia telah menghabiskan beberapa bulan memulihkan Huanger kembali ke kesehatan penuh. Setelah itu, dia telah menghabiskan beberapa menerobos ke dunia bijak peringkat langit. Semua dalam semua, itu cukup banyak hari. Dia pasti akan melewatkan upacara pembukaan Pagoda Felurium. Festival yang berpusat di sekitar pagoda hanya terjadi sekali setiap 60 tahun. Itu adalah tahap yang sangat baik bagi bintang-bintang yang sedang naik daun di ibu kota untuk menguji kekuatan mereka. Kebaktian dimulai dengan benar pada hari ke-15 bulan ketiga. Dari perhitungannya, sudah bulan keempat. Itu berarti pertempuran pagoda sudah dimulai. Untungnya, reputasi terkait Pil Jiang Chen di kota itu sudah tidak dapat diatasi. Dia tidak perlu acara untuk menyebarkan ketenarannya. Dia tidak kehilangan banyak hal dengan melewatkan tontonan. Karena modal surgawi abadi dan sekte Ninesun Langit saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit, perjalanan kembali Jiang Chen dan Huanger cukup lancar. Sementara itu, pertempuran pagoda sedang berlangsung penuh. Para peserta untuk pertempuran tahun ini jauh lebih banyak. Mungkin mereka telah terinspirasi oleh legenda Pil King Zhen tertentu, tetapi para jenius dari seluruh datang ke pertempuran pagoda, berniat menggunakan pertempuran sebagai panggung untuk membuktikan nilai mereka dan menunjukkan keterampilan mereka. Ambisi mereka menambah kegembiraan dalam prosesnya. Karena Pil Raja Ilahi Zhen tidak berpartisipasi, banyak jenius Pil berbakat ingin mengambil mahkota, dan dengan melakukan itu, membedakan diri mereka sebagai yang terbaik kedua. Satu-satunya kerugian adalah bahwa Pil King Zhen, yang telah mengalahkan Pil Viracity, belum muncul di salah satu acara pagoda. Secara khusus, banyak jenius Pil menyerukan Raja Pil terkenal untuk menjadi wasit atas proses. Teriakan untuk permintaan ini begitu besar sehingga seluruh modal Felurium tersapu di dalamnya. Meskipun mereka pada awalnya diabaikan, ada kekuatan dalam jumlah. Petisi itu masuk ke telinga ketujuh kaisar besar yang diberi judul. Kaisar Pifau harus turun tangan untuk menenangkan mereka. Pil King Zhen sedang bepergian dan belum kembali. Tetapi karena semua orang begitu bersemangat mengharapkan keajaiban muda, Kaisar akan melakukan segala daya untuk menemukan Raja Pil sehingga ia dapat mengambil bagian dalam sisa perayaan. Jiang Chen telah berjanji dia akan kembali untuk pembukaan Pagoda Felurium, dan kepercayaan Kaisar kepadanya kuat dan tak tergoyahkan. Selama tidak ada keadaan yang meringankan, ia akan kembali. Untuk upacara tahun ini, Kaisar Pifau tampaknya bersikap rendah hati secara umum. Dia mendelegasikan sebagian besar tugasnya kepada Kaisar Ksatria besar bergelar lainnya dan tidak terlalu sering menunjukkan dirinya. Perubahan ini menyebabkan pergeseran halus dalam angin yang bertiup melalui kota. Apakah Kaisar terlalu tua? Ini adalah pikiran pertama yang terlintas di benak banyak orang. Atau apakah itu karena dia terlalu sedih dengan meninggalnya muridnya, Tuan Muda Fan? Apakah dia tidak lagi percaya pada warisan kota? Lebih penting lagi, apakah ini waktu Kaisar Sura untuk naik panggung? Meskipun tidak ada pengumuman, tidak ada versi resmi acara, setiap tanda menunjuk ke arah kemungkinan yang terakhir. Klan di bawah Kaisar Sura mengambil kesempatan untuk menundukkan kepala mereka sekali lagi. Dampak dari jatuhnya klan Majestic dari anugerah tampaknya telah menghilang. Dibandingkan dengan mereka, klan di bawah perintah Kaisar Pifau benar-benar tidak mencolok. Meskipun Tuan Klan Naga Melingkar telah muncul di upacara dan perayaan terkait, rumor menyebar di seluruh kota bahwa ia mendekati akhir umur alami. Dia akan mengalami disipasi kultivasi dalam 1 atau 2 tahun ke depan, bahkan mungkin dalam beberapa bulan ke depan. Tuan Klan Naga Melingkar berada di ujung tali.
Karena kerendahan hati yang diambil Kaisar Pifau dan klannya yang paling utama, suasana yang aneh membayangi upacara tahun ini. Dalam ruang Coiling Dragon Clan, tuan klan itu sedih. Tuan muda Jisan berdiri di sisinya, alisnya juga berkerut, tidak ada orang yang ceria. Oleh ketiga, apakah ada berita tentang Pil Kingsen? Tuan Choan Dragon Clan mendesah pelan. Tidak sekarang. Balasan Jisan tidak senang. Tuan klan mengambil daftar nama, membacanya berulang-ulang. Ratusan teratas untuk para pemuda ningrat dan pembudidaya berkeliaran keluar. Cabang di bawah Panji Yang Mulia Pifau hanya memiliki 23 tempat di 100 teratas, hampir merupakan titik terendah bersejarah. Kaisar Sura, di sisi lain, memiliki 20. Mereka saling berhadapan, dan persaingan sangat berat. Petik 2. Jelas, dia tidak senang pada kenyataan bahwa ada persaingan di tempat pertama. Jisan berbagi dalam kesulitannya. Jika bukan karena jatuhnya klan Majestic, aku akan memperkirakan bahwa jumlah antara dua kaisar akan sama sekarang. Iya nih, itu sebabnya ada perasaan tidak nyaman di sini di Velurium. Pendapat yang berlaku adalah bahwa Kaisar Pifau ingin menyerahkan tahta kepada Kaisar Sura. Ada desas-desus yang lebih absurd yang menyatakan bahwa Yang Mulia sudah terlalu tua dan tidak bisa lagi bersaing dengan Kaisar Sura secara efektif. Konyol, orang-orang ini konyol. Kaisar Pifau telah memerintah Velurium selama ribuan tahun. Bagaimana dia bisa kalah dari Kaisar Sura? Jisan adalah penggemar berat Kaisar. Dia bahkan tidak akan menghibur pikiran itu. Tapi situasinya agak menggelisahkan. Bahkan faksi yang paling dekat dengan Kaisar Pifau tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Mulia. Klan Tuan, apakah Yang Mulia membuat jebakan? Jisan tidak bisa tidak bertanya. Tuan klan tertawa datar. Setelah beberapa pertimbangan, dia menggelengkan kepalanya. Aku juga sudah memikirkan itu. Pikiran Yang Mulia sulit bagi kita semua untuk memahami. Tapi memang benar bahwa manajemen Yang Mulia Gunung Merak Suci dan modal Velurium telah melonggarkan dalam beberapa tahun terakhir. Hampir seolah-olah itu disengaja. Petik 2. Mengapa? Apakah Yang Mulia akhirnya melihat semuanya dan membuang belenggu kekuasaan dan ambisi? Jisan tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Yang Mulia berwawasan dan bijaksana. Aku tidak ragu bahwa dia memiliki alasannya. Tuan klan menggelengkan kepalanya, bingung. Mungkin dia benar-benar memiliki rencana yang berbeda dalam pikiran yang tidak bisa kita lihat. Dalam perspektif aku, Kaisar Sura memiliki bakat dan keterampilan untuk memikul tugas kota, tetapi kekayaan dan akhlaknya masih agak kurang. Ada sesuatu yang hilang mengenai cara dia membawa dirinya, setidaknya dibandingkan dengan Kaisar Pifau. Petik 2. Cara, dia membawa dirinya sendiri. Jisan bingung. Itu benar, meskipun itu mungkin sedikit tidak penting, Tuan klan menjelaskan. Mari kita melihatnya dari perspektif yang berbeda. Karena Kaisar Pifau bertanggung jawab, kita bisa mengabaikan ancaman sekte-sekte peringkat pertama dan menjulang di atas mereka. Itulah sebabnya kami dapat secara merata menentang entitas yang sebesar Pilvire City. Di tangan Kaisar Sura, aku tidak yakin apakah kita bisa melakukan hal yang sama. Itulah bedanya. Petik 2. Perbandingan segera mengklarifikasi hal-hal untuk Jisan. Dia menggaruk kepalanya, terganggu oleh kemungkinan itu. Aku benar-benar tidak ingin itu terjadi. Yang Mulia tampaknya menaruh minat yang kuat pada saudara lelaki aku yang disumpah itu, tetapi lelaki itu menghilang pada saat yang sangat penting. Itu membuat aku khawatir tentang banyak hal. Tuan muda Jisan benar-benar khawatir. Dia ingin Jisan menjadi murid pribadi Kaisar Pifau dari lubuk hatinya. Dia bahkan ingin Jiang Chen menggantikan Tuan muda Fan jika memungkinkan, dan menjadi pewaris Kaisar yang paling dikagumi. Itu kondusif untuk pengembangan Coiling Dragon Clan juga. Tapi Jiang Chen tidak ada di sini ketika dia membutuhkan orang itu. Tuan Coiling Dragon Clan sama prihatinnya dengan Jisan. Berbeda dengan yang terakhir, dia cemas tentang kematiannya. Meskipun penyembuhan Jiang Chen baik untuk 2 atau 3 tahun ke depan, itu akan berlalu dalam sekejap mata. Dia tidak ingin runtuh pada saat yang penting dan rumit. Jika dia melakukannya, seluruh klan pasti akan segera mengikutinya. Klan Tuhan, aku mendengar bahwa Yang Mulia telah berjanji untuk menemukan saudaraku yang disumpah. Tentunya tidak akan ada masalah jika itu masalahnya. Petik 2. Itu tergantung kemana dia pergi. Jika jauh, bahkan Yang Mulia akan kesulitan menemukannya. Tuan klan menggelengkan kepalanya. Lebih penting lagi, aku berharap tidak ada hal buruk yang terjadi padanya. Seluruh percakapan itu mengganggu Jisan.
Dia memutuskan untuk mengubah topik dengan mengajukan pertanyaan yang tiba-tiba muncul di benaknya. Bagaimana 100 pembudidaya berkeliaran kali ini? Tuan Coiling Dragon Clan terhibur oleh pertanyaan itu, matanya berbinar. Ada beberapa pembudidaya yang sangat berbakat tahun ini. Satu orang misterius khususnya memiliki keunggulan absolut atas yang lain, dan menunjukkan janji yang luar biasa. Aku akan mengatakan bahwa dia bahkan dapat bertempur kaki dengan pemuda bangsawan. Petik 2. Oh, begitu. Pria yang mengesankan. Dan kamu mengatakan dia adalah seorang kultivator pengembara. Jisan sangat terkejut. Mungkinkah itu saudara laki-lakiku yang melakukan trik baru di kepala kita? Tuan Klan tersenyum kecut. Gagasan itu muncul di kepalaku juga, tetapi kenyataannya adalah bahwa mungkin bukan itu masalahnya. Pria itu berbakat, tetapi dia menggunakan metode yang berbeda secara drastis dibandingkan dengan Pilkingzen. Bakatnya luar biasa, tetapi mereka masih belum jenius dengan kaliber yang sama. Tetap saja, sangat menakjubkan melihat seseorang seperti itu di Feluriam. Petik 2. Kalau begitu, bukankah sebaiknya kita menghubunginya lebih dulu? Mata Jisan berbinar. Tuan Klan Naga melilit batuk. Aku tidak berpikir kita bisa membuatnya bergabung dengan kami. 7 kaisar memiliki pilihan mereka sebelum kita mendapatkan giliran kita, dan mereka memiliki lebih banyak untuk ditawarkan. 10 pertama pada daftar pembudidaya berkeliaran umumnya semua direbut oleh kaisar. Kita hanya bisa memikirkan ke-11 dan seterusnya. Petik 2. Lalu, apakah Kaisar Pifau memiliki kecenderungan untuk memperpanjang tawaran? Jisan bergegas bertanya. Sepertinya tidak. Kaisar Pifau belum mengirim utusan bertanya tentang dia. Kami juga tidak memiliki informasi dari orang yang bersangkutan. Dari keadaan saat ini, kontak Kaisar Sura dengannya adalah yang paling sering. Banyak orang berspekulasi bahwa dia akan bergabung dengan mereka pada akhirnya. Petik 2. Ini adalah berita buruk bagi siapapun di bawah sayap Kaisar Pifau. Kultivator pengembara peringkat teratas biasanya memilih faksi terkuat untuk bergabung. Jika orang yang menempati tempat pertama dalam pertempuran pagoda diambil oleh Kaisar Sura, itu mengirimkan sinyal buruk, yaitu, untuk para jenius top, Kaisar Sura sekarang lebih menarik daripada Kaisar Pifau. Babak 904, kandidat penerus Kaisar Pifals. Lin Yanyu merasa senang dengan pukulan akhir-akhir ini, tapi dia merasa terganggu oleh sedikit kekhawatiran. Untungnya, itu adalah jenis yang bahagia. Setengah tahun yang lalu, setelah meninggalkan hutan belantara yang sunyi, ia telah mengindahkan saran, Taois Huang, dan melakukan perjalanan ke Feluriam Capital. Dia telah mendengar bahwa pertemuan pagoda Feluriam yang diadakan setiap 60 tahun akan segera dimulai, dan bahwa bahkan pembudidaya yang berkeliaran memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam acara tersebut dan berpotensi meningkatkan status mereka. Berita ini sangat menyemangati Lin Yanyu. Dia adalah anjing liar di Pilvire City, dan Feluriam Capital adalah musuh bebuyutan Pilvire City. Jika dia bisa mendapatkan tempatnya di Feluriam Capital, dia mungkin bisa membalas dendam untuk keluarganya suatu hari nanti. Jika dia membiarkan kesempatan ini lewat, dia tidak bisa melihat secercah harapan untuk membalas dendam, bahkan jika dia akan hidup selama beberapa ribu tahun lagi. Karena itu, dia mendaftar untuk berpartisipasi dalam pertemuan pagoda Feluriam hampir tanpa berpikir. Dia akan berpartisipasi dalam pertarungan pil sebagai pembudidaya berkeliaran. Lin Yanyu sangat percaya diri dengan bakat pil Dao-nya sendiri. Namun, dia sadar bahwa ada legenda yang bahkan lebih hebat darinya di Feluriam Capital, Raja Pil Kebon Zen. Pilkingzen adalah idola Lin Yanyu. Ini terutama benar setelah dia mendengar bahwa Pilkingzen telah mengalahkan Pilking Jilang yang sombong dalam pertarungan Pil Longevity. Bagaimanapun, Pilking Jilang adalah musuh lama ayah Lin Yanyu. Lin Yanyu selalu berpikir bahwa dalang sebenarnya di balik kehancuran keluarga Lin adalah Raja Pil khusus itu. Itu sebabnya Lin Yanyu sangat mengagumi pria yang mengalahkan Pilking Jilang. Sementara saran, Daois Huang, adalah salah satu alasan mengapa ia datang ke Feluriam Capital. Keinginannya untuk bertemu Pilkingzen yang terkenal di dunia juga merupakan faktor. Namun, dia tidak dapat menemukan berita tentang Pilkingzen tidak peduli bagaimana dia mencoba bertanya. Ketika pertemuan pagoda Feluriam akan segera dimulai, dan setelah Pil Genius tak terhitung jumlahnya, Genius telah meminta secara khusus untuk Pilkingzen untuk menjadi hakim dalam pertarungan Pil. Lin Yanyu akhirnya mengetahui bahwa Pilkingzen yang terkenal telah absen dari Feluriam Capital selama beberapa waktu. Berita ini sedikit mengecewakannya.
Namun, ia berkembang dengan penuh kemenangan dalam pertempuran pil dan ditempatkan pertama di antara 100 pembudidaya berkeliaran. Banyak pasukan di Felurium Capital mencari Lin Yanyu dalam upaya untuk merekrutnya setelah peringkat dirilis. Dari semua kekuatan, faksi paling proaktif dari mereka adalah, tanpa ragu, faksi Kaisar Sura. Namun, Lin Yanyu masih belum memutuskan sampai sekarang. Meskipun keadaan Felurium Capital tidak terlalu jelas baginya, ia tahu bahwa kaisar besar terkuat di Felurium Capital adalah Kaisar Pifau. Selain itu, Pil King Zhen yang terkenal lebih dekat dengan Kaisar Pifau. Karena itu, Lin Yanyu tidak membuat keputusan tergesa-gesa, meskipun menghadapi banyak godaan. Namun, 100 nama teratas akan segera diumumkan. Setelah itu, semifinal akan menentukan 36 pembudidaya teratas yang akan memasuki Pagoda Pil Pagoda Felurium. Pagoda Pil berisi setiap pil dao warisan yang pernah ada di Pagoda Felurium. Itu adalah lemari rahasia pil dao. Di sini, akan ada banyak peluang. Di dalam Secret Pifau Mountain, Yang Mulia, 100 nama teratas pertarungan pil telah diselesaikan. Apa rencanamu setelah ini? Aku akan langsung mengeksekusinya, Cloud Soar Monarch bertanya. Kaisar Pifau tersenyum tipis, aku tidak punya rencana untuk saat ini, aku khawatir. Apa yang akan menjadi rencana tindakan kamu, Cloud Soar? Petik 2. Cloud Soar Monarch agak terperangah dengan pertanyaan counter. Dia tersenyum kecut, situasi internal Felurium Capital sekarang agak canggung, Yang Mulia. Semua orang berpikir bahwa kamu berencana untuk turun tahta segera. Bolehkah aku tahu jika ini benar, Yang Mulia? Petik 2. Secara alami, semua orang di Secret Pifau Mountain sangat peduli dengan pertanyaan ini. Jika Kaisar Pifau benar-benar berencana untuk turun tahta kepada Kaisar Sura, maka ketidakaktifannya yang aneh pada akhirnya akan sangat masuk akal. Tetapi jika Kaisar benar-benar berencana untuk turun tahta, dia seharusnya sudah memberitahu bawahannya sebelumnya dan memberi mereka waktu untuk mempersiapkan diri secara mental, bukankah begitu? Namun Kaisar Pifau tidak mengatakan apa-apa. Bahkan, dia belum mengungkapkan sedikit pun rencananya. Keheningannya menyebabkan situasi menjadi lebih canggung daripada sebelumnya. Meskipun semua orang memiliki segala macam tebakan, tidak ada yang bisa memastikan apa yang dipikirkan Kaisar dengan pasti. Sebagai ajudan Kaisar Pifau yang paling terpercaya, Cloud Soar Monarch tidak pernah berhenti mencoba untuk mengetahui maksud sebenarnya dari Kaisar. Tapi dia gagal, dan sekarang dia tidak bisa lagi berhenti bertanya. Abdi Cate, Kaisar Pifau mendesah pelan. Pandangannya pada Cloud Soar Monarch tiba-tiba berubah bermakna. Tahukah kamu bahwa aku merasakan dao surgawi 1000 tahun yang lalu? Jawabannya seperti tepukan guntur musim panas. Itu berdering begitu keras di telinga Cloud Soar Monarch sehingga dia tertegun untuk waktu yang sangat lama. Yang Mulia, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu merasakan dao surgawi? Kaisar Pifau mendesah pelan, tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Aku sudah mencoba untuk menekan perasaan ini selama 1000 tahun, tetapi dao surgawi tidak dapat dihindari begitu kamu merasakannya pertama kali. Kaisar Sura penuh dengan ambisi, tetapi sayangnya dia tidak pernah memiliki keberanian untuk naik ke tampuk kekuasaan dan menghadapi aku untuk naik tahta. Sedihnya, aku hanya bisa menunggunya untuk mengambil keputusan, tetapi bahkan sampai hari ini, dia masih tidak memiliki keberanian dan kekuatan untuk melakukan itu. Kaisar Pifau berbicara seolah-olah dia tidak termasuk dalam cerita saat ini, menceritakan. Bahkan, dia terdengar agak sedih. Semua orang berpikir bahwa aku semakin tua, dan bahwa Kaisar Sura akan menggantikanku suatu hari. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa aku berharap dia bisa menggantikan aku sesegera mungkin. Petik 2. Cloud Soar Monarch terdiam. Wahyu ini terlalu mengejutkan baginya. Dia tidak pernah menyadari bahwa Kaisar Pifau telah mencapai ketinggian sedemikian besar sehingga tidak ada yang bisa memahaminya. Sekarang, akan terlihat bahwa apa yang disebut kekhawatiran dunia luar sama sekali tidak perlu. Kaisar Pifau telah merasakan dao surgawi dan ingin turun tahta sejak lama. Ini karena seorang kaisar agung yang telah merasakan dao surgawi adalah setara dengan seorang pembudidaya empiris setengah langkah. Jika dia benar-benar ingin memegang otoritasnya, maka tidak ada yang bisa menggantikannya. Hanya ada satu alasan mengapa dia akan turun tahta, dan itu karena Kaisar Pifau telah melampaui ke tingkat di mana kekuatan duniawi tidak lagi berarti baginya. Cakrawalanya sudah sejak lama melampaui segala sesuatu di Felurium Capital. Dibandingkan dengan Kaisar Pifau,
mereka menyedihkan dan lucu seperti katak di dasar sumur. Cloud Soar Monarch terserap dalam emosi kesombongan dan kesedihan untuk sementara waktu. Dia bangga karena kaisar yang dia janjikan kesetiaan sangat mampu sehingga dia benar-benar merasakan dao surgawi. Tetapi dia juga sedih karena kaisar akhirnya akan mengindahkan panggilan dao surgawi dan meninggalkan Velurium Capital suatu hari. Jika hari itu akan tiba, kemana Velurium Capital akan pergi, dan bagaimana nasibnya di masa depan? Akankah kemuliaan yang dipertahankan Gunung Suci Pifau untuk waktu yang lama akan hilang selamanya setelah ketidakhadirannya? Dan apakah mereka benar-benar harus membiarkan faksi Kaisar Sura mengendalikan Velurium Capital? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, Cloud Soar. Selama 1000 tahun aku bermasalah dengan kesulitan ini, tetapi jawabannya akhirnya datang kepada aku dalam beberapa tahun terakhir. Kabut yang pernah menjerat masa depan Velurium Capital perlahan mulai menghilang, dan itu telah mencerahkanku ke jalan yang sama sekali baru. Petik 2. Cloud Soar Monarch gemetar dan menatap Kaisar Pifau dengan kaget. Apakah kamu sudah memutuskan, Yang Mulia? Kaisar Pifau tersenyum samar, tidak sampai baru-baru ini, tetapi ya, aku memiliki sesuatu dalam pikiran. Kaisar Sura telah membuktikan dirinya sebagai agitator yang baik, tetapi bukan penguasa berani yang benar-benar dibutuhkan oleh kekuatan ini. Karena itu, dia hanya bisa menjadi pilihan kedua aku. Petik 2. Pilihan kedua. Cloud Soar Monarch mengerutkan keningnya. Siapa pilihan pertama saat itu? Dia tidak tahu mengapa, tapi Cloud Soar Monarch tiba-tiba teringat akan tuan muda Fan yang sudah meninggal. Hatinya sakit karena kehilangan itu. Menurutmu siapa yang paling cocok, Cloud Soar? Tiba-tiba Kaisar Pifau bertanya dengan penuh arti. Aduh, Cloud Soar Monarch menghela nafas pelan. Almarhum Tuan Muda Fan mungkin adalah kandidat yang paling cocok. Sayangnya, kematiannya agak tidak jelas hingga hari ini. Petik 2. Cloud Soar Monarch selalu berpikir bahwa kematian Tuan Muda Fan yang tak terduga kemungkinan besar disebabkan oleh faksi Kaisar Sura. Namun, Kaisar Pifau melarang mereka berdiskusi atau membuat tebakan liar tentang kematiannya. Itulah mengapa Cloud Soar Monarch tidak pernah membicarakannya di depan umum. Tetapi Kaisar Pifau tiba-tiba tertawa dan menggelengkan kepalanya. Oh, Cloud Soar. Bahkan kamu dibodohi olehnya, bukan? Petik 2. Apa maksudmu? Cloud Soar Monarch tertangkap basah. Sebenarnya, sekarang aku bisa mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku membunuh Tuan Fan Muda dengan tangan aku sendiri. Kaisar Pifau berkata dengan tenang. Apa? Kepala Cloud Soar Monarch berdengung kaget. Dia menatap kosong pada Kaisar Pifau dengan sangat tak percaya. Garis keturunan iblis adalah alasan yang bisa dibenarkan untuk dieksekusi. Aku sudah menunggu untuk melihat apakah ada di antara kamu yang bisa menemukan garis keturunannya. Aku berencana untuk memilih orang itu sebagai penerus Secret Pifau Mountain. Sayangnya, tidak satu pun dari kamu yang berhasil menemukan kebenaran. Petik 2. Ras Iblis. Ekspresi Cloud Soar Monarch berubah lagi. Serangkaian wahyu mengejutkan ini mulai membanjiri dirinya. Dia bekerja keras untuk menelan beberapa kali sampai dia akhirnya menenangkan dirinya, perutnya penuh penyesalan. Dia tidak pernah menyadari bahwa Kaisar Agung telah menguji mereka. Sayangnya, tidak ada pembudidaya Kaisar Puncak yang lulus ujian. Namun, pertanyaan lain segera muncul di benak Cloud Soar Monarch. Jika Kaisar Sura hanyalah pilihan kedua Kaisar Pifau, lalu siapa pilihan pertamanya? Pikiran Cloud Soar Monarch sekali lagi dipenuhi dengan keraguan. Yang Mulia, hamba kamu benar-benar bodoh. Tidak peduli berapa banyak aku memikirkannya, aku tidak tahu siapa yang bisa menjadi pilihan pertama kamu. Hanya siapa kandidat terbaik kamu. Tentu saja, satu-satunya orang di Velurium Capital yang lebih cocok untuk memerintah daripada Kaisar Sura adalah Kaisar Pifau sendiri. Tetapi Kaisar Pifau sudah menjelaskan bahwa dia berencana untuk turun tahta. Jadi, siapa yang mungkin bisa menjadi penguasa masa depan Velurium Capital? Orang ini sudah menjadi perhatian untuk beberapa waktu. Apakah kamu benar-benar selambat ini, Cloud Soar? Kaisar Pifau menghela nafas. Jawabannya tiba-tiba terlintas di benaknya, dan Cloud Soar Monarch tidak bisa menghentikan dirinya dari berseru, Pil King Zen. Apakah maksud kamu Pil King Zen? Petik 2. Kamu akhirnya bisa menebaknya. Tapi di mana talenta bela diri Pil King Zen berdiri? Itu belum diverifikasi, bukan? Cloud Soar Monarch tidak bisa menggambarkan betapa terkejutnya dia saat ini. Dia tidak meragukan bakat Pil Dao Pil King Zen sedikitpun,
tetapi bahkan Pil King Zen hanya menampilkan potensi luar biasa selama ujian sebelumnya. Jenius sejati hanya bisa diidentifikasi melalui kompetisi. Oleh karena itu, apakah Pil King Zen memiliki talenta dan kekuatan dao bela diri yang unggul yang melampaui semua jenius muda lainnya masih menunggu pemeriksaan realitas. Selain itu, Pil King Zen terlalu muda. Jika rencana Kaisar Pifao adalah untuk mengangkatnya sebagai tuan muda, maka kemungkinan itu tidak sepenuhnya menjadi pertanyaan. Tetapi tahta Kaisar Pifao yang menggantikan, bukankah itu terlalu dini? Bisakah dia tumbuh menjadi penguasa yang cocok tanpa setidaknya 3-500 tahun? Bab 905, Kembalinya Pil King Zen. Cloud Soar Monarch memiliki beberapa keraguan. Ada sesuatu yang bisa dia andalkan, dan itu adalah bahwa penilaian Kaisar Pifao tentang orang tidak pernah salah. Dia tidak ragu tentang kebenaran lanjutan dari fakta ini. Pil King Zen. Tetap saja, pilihan itu membuat Raja merasa sedikit tidak berdaya. Dia mengagumi Raja Pil muda, tentu saja, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Yang Mulia diam-diam akan memutuskan pemuda sebagai pewarisnya. Yang Mulia, bukankah Pil Raja Zen hanya seorang kultivator dunia bijak saat ini? Mengingat tingkat kultivasinya, akan diperlukan setidaknya 100 tahun lagi baginya untuk mencapai kerajaan kaisar. Untuk menjadi seseorang dengan kekuatan yang mulia, itu akan membutuhkan beberapa ratus lagi. Jika kamu merasakan panggilan surga, berapa tahun lagi kamu bisa membuatnya aman? Petik 2. Kaisar Pifao tersenyum tipis. 1 dekade atau seabad, mungkin. Aku sendiri tidak yakin tentang hal-hal seperti itu. Namun, aku berani bertaruh bahwa ketika Pil King Zen muncul kembali, dia pasti akan berada di ranah bijak pangkat langit. Baginya, wilayah kaisar dapat dicapai dalam 20 tahun ke depan. Dan mungkin, dia akan menjadi sekuat aku hanya dalam 100. Petik 2. Apa? 100 tahun untuk menjadi sekuat seorang kaisar agung berjudul Cloud Soar Monarch bingung oleh pernyataan kaisar. Dari alam bijak ke alam kaisar besar hanya dalam 1 abad. Apakah ada preseden historis untuk itu, di mana saja di benua Divine Abyss? Cloud Soar tidak pernah skeptis tentang wawasan yang mulia seperti sekarang. Harus ada pernyataan yang dilebih-lebihkan, bukan? Yang mulia terlalu optimis. Namun Kaisar Pifao tampaknya tidak memiliki rencana untuk menjelaskan alasannya. Dia tersenyum lagi. Cloud Soar, tidak perlu membicarakan masalah ini lebih jauh. Kami akan melihat semua pada waktunya. Petik 2. Raja hanya bisa mengangguk. Lalu, Yang Mulia, mari kita bicara tentang sesuatu yang lain. Pembudidaya pengembara peringkat teratas di Pil Pagoda Battles adalah seorang jenius pil. Apakah ada sesuatu tentang latar belakangnya? Feluriam memiliki serangkaian cara khusus untuk membedakan latar belakangnya. Aku akan memperhatikannya secara pribadi. Campur tangan faksi musuh dalam urusan kota dilarang. Terima kasih atas perhatiannya. Kamu mungkin tenang. Petik 2. Apa? Cloud Soar terdiam untuk sesaat, lalu menyela meskipun dia sendiri. Yang Mulia, mengapa tidak memintanya untuk bergabung dengan kami? Gunung Merak Suci harus memiliki reputasi yang cukup sekarang untuk dianggap sebagai salah satu tanah pil suci di dunia. Petik 2. Kaisar Pifao terkekeh. Aku yakin dia berbakat, tetapi bisakah dia membandingkannya dengan Pil King Zen? Tentu saja dia tidak bisa, Yang Mulia. Tapi aku pikir seorang jenius seperti ini masih cukup langka. Tidak ada faksi lain di Feluriam yang layak untuk orang seperti itu, bukan? Cloud Soar sudah mati untuk melindungi posisi terpenting Gunung Pifao Suci. Cloud Soar, tenangkan dirimu. Kaisar Pifao tersenyum pada pria itu. Jika dia benar-benar bijaksana, maka dia akan membuat keputusan yang sesuai. Jika dia berpandangan pendek dan bodoh, maka itu hanya akan membuktikan bahwa kejeniusannya sia-sia. Petik 2. Ada banyak makna tersembunyi di balik komentar itu, dan sang raja harus berpikir panjang dan keras tentang hal itu. Namun, pada intinya, dia tahu bahwa Yang Mulia tidak ingin mereka merekrut jenius pembudidaya pengembara. Mengundurkan diri, Cloud Soar mengajukan pertanyaan lain. Yang Mulia, apakah kamu tahu kapan Pil King Zen akan kembali dari perjalanannya? Menurut perhitungan aku, dia akan kembali dalam sebulan. Namun, kita tidak dapat berbicara secara absolut. Tidak ada yang selamanya mulus di dunia. Petik 2. Perjalanan Jiang Chen dan Huanger keluar dari wilayah Swatland tidak menemui hambatan. Hanya dalam 1 hari atau lebih, mereka mencapai kota Myriad Peoples, di perbatasan Feluriam Capital.
Jiang Chen menemukan banyak pasukan menerima perintah dari Eternal Celestial Capital di pinggiran kota. Tapi dia sekarang memiliki cara yang sangat pintar untuk menyamarkan dirinya sendiri, cara yang hampir tidak terdeteksi oleh siapapun dari modal surgawi abadi. Dengan demikian, ia dan Huanger keduanya melewati pengepungan tanpa banyak bahaya yang sebenarnya, kembali ke kepemilikan Felurium dengan ringkas. Mereka menemukan bahwa seluruh pedesaan dipenuhi dengan suasana yang bersemangat. Kemanapun mereka pergi, orang-orang membicarakan acara Pagoda Felurium. Banyak desas-desus dan kisah membuat putaran di sini, masing-masing lebih fantastis daripada yang terakhir. Secara khusus, Jiang Chen paling sering mendengar desas-desus, bahwa Kaisar Pifau sudah tua dan lemah, dan kemungkinan turun tahta kepada Kaisar Sura. Dia menemukan gagasan itu jelas konyol. Meskipun Kaisar Pifau telah hidup beberapa milenium, dan dia adalah seorang kaisar bergelar yang telah menyentuh daus surga. Tidaklah sulit untuk memanggilnya seorang kultivator empiris setengah langkah. Bagaimana bisa pria seperti itu menjadi tua dan lemah? Daripada disebarkan secara alami oleh rakyat jelata, jenis rumor ini lebih cenderung sengaja ditaburkan sebagai benih perselisihan. Jiang Chen tidak membutuhkan kekuatan otak untuk menebak bahwa Kaisar Sura berada di balik ini. Jika bukan Kaisar sendiri, maka kaki tangannya yang gila. Rumor gosip semacam ini sangat menarik, karena memuaskan keinginan publik untuk hiburan. Terlepas dari rumor, sebagian besar masih meragukan apakah Kaisar Sura dapat memimpin Felurium menuju kemakmuran yang berkelanjutan, seperti yang telah dilakukan Kaisar Pifau. Sejauh ini tidak ada banyak bukti dari bagian mantan kaisar untuk membuktikan bahwa ia mampu melakukan hal seperti itu. Setelah mendengar semua berita terbang di sekitar, Jiang Chen melangkah ke gerbang kota Felurium. Dia menatap pagoda Felurium, dengan puncaknya yang menembus awan, struktur memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan mata, seolah-olah itu seluruhnya terbuat dari batu permata Eponymus. Dia tahu bahwa cahaya datang dari celah menara. Sekarang dia berada di wilayah rumahnya, secara relatif, Jiang Chen tidak perlu menyamar lagi. Dia mengungkapkan wajah Pil King Zhen, yang menyebabkan penjaga gerbang berseru dengan penuh kegembiraan, bahkan dari jarak yang cukup jauh. Pil King Zhen. Ini benar-benar dia, Pil King Zhen kembali. Petik 2, Pil King Zhen telah kembali. Berita itu menyebar dari gerbang seperti api, membakar seluruh ibu kota Felurium. Jadi, apakah itu mencapai tempat persidangan pagoda Felurium? Aktivitas pertemuan masih berlangsung, dan putaran kedua pil kebon pagoda akan segera dimulai. Ratusan jenius pil besar akan memasuki percobaan tantangan baru. Ketika orang-orang yang hadir mendengar tentang Pil King Zhen kembali, reaksinya gegabah. Masing-masing dan semua jenius pil berteriak-teriak agar Raja Pil datang wasit untuk mereka. Jelas, memiliki idola mereka menonton mereka bersaing adalah faktor motivasi yang besar. Orang-orang di Gunung Merak Suci dihidupkan kembali oleh berita tentang Pil Raja Zhen yang kembali juga. Aku akan pergi menerimanya, kata Cloud Soar Monarch. Aku juga, direkomendasikan klan Coiling Dragon. Aku juga akan ikut. Sejumlah besar pengikut Kaisar Pifau aktif mengajukan diri. Kata-kata yang diterima Cloud Soar Monarch dari Kaisar jelas telah menyebar di antara mereka yang berpangkat cukup tinggi untuk mendengar berita itu. Meskipun belum menyebar ke publik, keempat raja dan beberapa klan besar memiliki dugaan masing-masing. Jiang Chen tidak mengharapkan sambutan yang begitu intim dari begitu banyak orang penting sekembalinya. Dia menjadi sedikit malu pada saat itu. Terima kasih semuanya. Aku belum melakukan apapun yang layak mendapatkan kehormatan seperti itu, dan jadi kamu memiliki rasa terima kasih yang tulus. Dihadapkan dengan begitu banyak hebat dari Secret Pifau Mountain, sikap Jiang Chen terutama merupakan kejutan. Cloud Soar Monarch tertawa, Pil King Zhen, kamu tidak tahu seberapa populernya kamu sekarang. Pertarungan Pil Pagoda Felurium dipenuhi dengan para jenius yang semuanya ingin kamu menjadi salah satu juri mereka. Jika kamu menjauh lebih lama, aku pikir mereka akan huru-hara. Petik 2. Meskipun itu klaim yang dilebih-lebihkan, ada butiran kebenaran di sana. Tuan klan Coiling Dragon tertawa juga. Pil King Zhen, aku bisa menjamin kata-kata raja. Kamu adalah pria paling populer di dunia Pil Felurium. Akan memalukan jika kamu tidak bisa datang ke Pil Pagoda Battles, jadi sangat beruntung bahwa kamu kembali pada waktu yang kamu lakukan. Petik 2. Meskipun Jisan, berdiri di belakang Tuan Klan, tidak memiliki banyak wewenang untuk berbicara, matanya juga menyala. Dia menatap Jiang Chen dengan mata ingin dan membuat banyak wajah,
jelas dalam suasana hati yang ceria. Jiang Chen secara individu memberi hormat kepada semua orang dengan memberi hormat tinju sebelum berjalan menuju Ji San dan menepuk pundaknya. Saudaraku Ji, aku punya kabar baik sendiri untukmu. Aku menemukan biji dari Invisible Chameleon Cloud Pain selama perjalanan ke luar negeri ini, murni karena kebetulan. Petik 2. Apa? Tubuh Tuan Muda Ji San bergetar pada kalimat terakhir itu, seolah-olah tersentuh oleh listrik. Dia membeku di tempat untuk waktu yang lama. Tuan Klan Naga melingkar di depannya juga mendengar, menunjukkan reaksi yang sama. Campuran koktail emosi melonjak ke dalam hatinya, dan kulitnya kesemutan. Dia sangat pusing sehingga dia hampir tidak bisa berjalan. Bagaimana dia tidak ingat bahwa biji itu adalah salah satu bahan utama untuk pil Pinecerane. Dia sudah memiliki Cloud Crane Golden Crown, tetapi mereka telah mencari Pain tidak berhasil. Itu adalah masalah utama bagi seluruh Coiling Dragon Clan. Berita menarik ini datang sebagai kejutan mendadak. Apakah pil King Zen benar-benar terjadi pada biji dari Cloud Pain yang diperlukan secara kebetulan? Itu berarti bahwa kedua bahan utama untuk Cloud Crane Pil hadir, bukan? Hanya pil itu sendiri yang perlu disempurnakan. Bahkan seseorang yang mahir dalam tahun-tahun seperti klan Coiling Dragon sangat gembira dengan situasi ini. Itu semacam kebahagiaan yang hanya bisa dialami oleh satu orang yang lolos dari kematian, suatu perasaan sukacita yang tak terlukiskan. Jangan terlalu bersemangat, kami akan membicarakannya lama kemudian. Jiang Chen tidak ingin menjelaskan detailnya saat ini. Ji San mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Saudaraku, aku berutang budi padamu lagi. Tidak perlu untuk itu. Untuk apa lagi bersaudara? Jiang Chen membalas senyumnya dengan mudah. Kembalinya pil King Zen adalah berita yang eksplosif. Suasana pil Pagoda Battles hanya menjadi lebih panas. Berdiri di garis depan dari 100 pembudidaya berkeliaran, Lin Yanyu melihat pil King Zen tiba di tengah-tengah kerumunan orang. Matanya terpaku pada Jiang Chen, menatapnya dari atas ke bawah. Apakah ini pil King Zen? Dia terlihat sangat muda. Dia bahkan mungkin lebih muda dariku. Raja Pil Ji yang sombong dikalahkan oleh seseorang seperti ini. Tidak mungkin, tunggu sebentar, kenapa dia tampak begitu akrab? Perasaan aneh datang ke Lin Yanyu. Pil King Zen tampak asing di permukaan, tetapi sesuatu tentang dirinya anehnya mengingatkan seseorang yang dia kenal. Tiba-tiba, dia melihat tatapan Raja Pil muda itu tertuju padanya. Raja Pil mengangguk dan tersenyum padanya. Lin Yanyu tercengang, tubuhnya bergetar. Dia kenal aku. Apakah Pil King Zen sudah mendengar nama aku? Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap peristiwa yang mengejutkan ini. Namun, momen berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Dao Islin, kamu benar-benar datang dengan setia ke Velurium Capital setelah hutan belantara. Dia tahu suara itu dengan sangat baik. Lin Yanyu menganga pada Jiang Chen. Ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, dan dia tidak tahu harus berkata apa.